surat ke-62. Surat apa? Setelah As-Saff, sebelum Al-Munafikun, juz 28. Al-Jumu'ah, ya. Di ayat keduanya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Nah, ada kata wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan rasul dari golongan kalian sendiri yang mereka kaum yang ummi di saat itu, tidak bisa baca tulis, untuk membacakan ayat-ayatnya yang tujuannya untuk wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Bukan bikin pintar. Kita tuh nggak pernah kekurangan orang pintar. Orang langsung pintar dari lahir, IQ-nya tinggi ada, demi Allah. Dan kita tahu kalau pintar jiwanya nggak bersih, repot. Nih, kalau ada maling bodoh, malingnya mau nangkep ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep, bodoh soalnya. Ya. Tapi yang repot kalau malingnya pinter, yang nyuri sendirian, yang kelaparan jutaan rakyat. Nah, ini repot. Ya. Dan jangan diperhalus jadi koruptor, ya. Maling mah maling aja udah. Sama kayak waktu itu kajian juga di SMA, gurunya request tentang bicara jangan pacaran katanya. Dia jawab, kami nggak pacaran kok, kami cuma punya support system. Ya elah, support system. Maksiat mah maksiat aja deh, ya. Nggak ada, ya. Di sini pada pacaran kan? Yang punya pacar angkat tangan. Wah, nggak akan ada yang ngaku. Pertanyaannya saya ganti. Yang kalian tahu kiri kanannya punya pacar, tolong bisikan astagfirullah di telinganya. Oke, ketahuan. Ya. Gitu ternyata caranya. Ya. Sebelum ke situ balik lagi. Yuk, kita nggak pernah kekurangan orang pintar. Ya. Tujuannya nyuciin jiwa. Apa kita pikir Rasul ngedatengin kafir Quraisy itu untuk tujuannya bikin mereka pintar? Enggak, asli udah pada pintar. Orang Quraisy itu bahkan disebutkan oleh penciptanya langsung. Ada surat Quraisy apa? Surat ke-106, ila fihim rihlatasyita. Alhamdulillah, pada apa? Ada kata rihlah. Rihlah itu artinya jalan-jalan, ya. Apa bedanya jalan-jalannya kita sama orang-orang Quraisy? Kita jalan-jalan ngabisin duit, orang Quraisy jalan-jalan jadi duit. Jago dagangnya. Udah pada pinter. Saya Rasul tahu, Masya Allah. Ngelihatnya tadi nyuciin jiwa, bismillah. Ya. Sekarang kalau misalkan orang dinilai hanya dari cerdasnya saja pun tidak, apalagi ngelihat cerdasnya dari nilai. Nilai bisa beli kunci, tahu-tahu jadi pemimpin, ruksak ini mah. Ya. Nyuciin jiwa, istilah. Bu, jujur, atau adik-adik nih yang udah nanti suatu ketika jadi ayah, jadi ibu. Misalkan anaknya sukses, terkenal, kaya, tajir melintir, viral, tapi memperlakukan bapak, ibu, memperlakukan kalian nanti seperti film Azab Indosiar, mau? Enggak, ya. Tapi misalkan ini anak nih, anak kandung kalian misalkan, ya Allah matematikanya kurang misalkan. Nah, 2 tambah 2 berapa? 5, Bu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Tapi sholat subuh nggak usah dibangunin, udah bangun sendiri. Yang lain atau anak-anak seumurannya masih ngapalin alif, ba, ta, sa, dia udah ngapalin juz 28. Ya. Nggak ada orang tuanya bisa memandu adik-adiknya. Orang tuanya belum minta bantuan, dia udah menawarkan pertolongan. Coba, pengen punya anak kayak gitu? Nah, bismillah, ya. Nyuciin jiwa. Makanya visi misi SMA Negeri 1 Tanjung Pinang apa? Ada yang hafal? Tenang, nanti kita ganti visi-visinya, menyucikan jiwa murid-muridnya. Udah selesai ya. Insyaallah. Ya udah tuh, itu yang paling penting ya. Demi Allah, jiwa bersih, nyari sendiri ilmu. Ya. Udah, tinggal kita jangan ngelakuin hal-hal yang Allah nggak suka. Tadi saya pengen singgung sedikit lah pacaran, ya. Ini mumpung pengajian, majelis ilmu, kita doain aja sekalian. Yang pada punya pacar hari ini juga putus. Ya.
putus biar bisa jadian sama saya kok. Itu kurang ajar ya. Dek, yang akhwat punya pacar nggak? Putusin ya. Bilang disuruh koko gitu ya. Siapa dia ikut campurnya? Beneran. Kalau dianya yang soleh, dianya yang mutusin kalian duluan. Tenang aja. Ya. Tapi aku sayang. Kalau jodoh nggak akan kemana. Ya. Tugas kita bukan sibuk mencari, tapi sibuk menjadi. Layakkan diri kita di hadapan pencipta kita. Allah yang persatukan nanti. Gaya ya. Udahannya nangis ya. Udah istilah. Nggak apa, sebetulnya masuk akal ya. Pada punya Instagram nggak? Misalkan Instagram kalian di DM oleh Song Joong Ki misalkan. Atau siapa? 7 personil BTS mualaf semua. Saking solehnya mereka hafal 31 juz. Offset deh. Dan mereka siap menjadi suami ke-1 sampai ke-7 kalian. Kepalang ngayal ya. Atau siapapun lah, meskipun dia tinggi, putih, langsing, ya mirip Bihun lah ya. Bihun juga gitu kan ya. Tapi kalau ngajaknya pacaran, jawab dengan tegas. Halalkan atau tinggalkan, Bang. Gitu aja. Tapi Abang Jongki udah sayang. Kalau memang sayang, ayah saya standby di rumah tiap pada Isya. Jangan lupa bawa martabak. Ya harus modal ya. Nggak beneran. Kalau manusia sayang dengan manusia, pasti ingin selamanya dengan orang yang dicintai, betul? Bahkan di dunia nggak bisa kayak gitu. Terpisah jarak, terpisah maut. Ada tempat untuk kayak gitu bahagia selamanya, yaitu di surga Allah. Terus kalau dia ngakunya sayang tapi nggak ngajakin ke surga, ngajakinnya ke Oyo misalkan, ya. Emang tahu? Emang boleh? Berarti omong kosong. Ulangi. Omong kosong. Udah. Yang soleh asli nggak akan menghinakan makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan, enggak. Ya, hati-hati ya. Kadang berkatanya kayak gini, Zat, kami tuh nggak pacaran kok, ya. Tapi ya tiap malam jam 3 malam dia suka WA gitu deh, bangunin tahajud deh. Pertanyaannya cuma satu, Kak. Pertanyaannya cuma satu. Kalian yakin cuma kalian doang yang di WA? Tebar piau, brother. Lalaki mah ya. Hati-hati ya. Hati-hati, itu udah ada SOP-nya. Nggak cuman bank yang ada syariahnya, ini juga Playboy syariah tuh ada. Ya. Mukodimahnya pasti bagus. Assalamualaikum ukhti. Ya, kebaca ya. Ibarat sampai ada yang bikin komik meme-nya itu, komik meme-nya ya. Jika ada gambar ya, kolom, ada 4 kolom. Ada 2 kolom, 4 baris. Gambar pertama, gambar kucing, gimana suara kucing? Gambar kambing, gimana suara kambing? Gambar bebek, gimana suara bebek? Gambar buaya, gimana suara buaya? Assalamualaikum ukhti. Ya. Udah ada template-nya ya. Habis dari itu dia bakal nanya, masih ada malam waktu kita untuk bertahajud. Udah kebaca ya. Hati-hati. Makanya kata langkah di dalam Al-Quran itu tidak pakai kata khitoh, tapi bentuknya jamak, khutuwat. Khutuwatish syaiton innahu lakum aduwwum mubin ya. Karena sabar setan itu, yuk diajakin aja. Kalau perlu jangan langsung ke kiri, ke kanan dulu. Ajakin tahajud, pergi kajian ya. Yang repot kalau misalkan direspon lagi orang, jangan lupa tahajud ya ukhti. Iya nih bang, aku juga lagi ruku. Udah, itu paling rusak ya. Jangan diladenin ya. Tipu daya syaitan itu baru jadi kuat kalau kita ladenin. Kalau kita cuekin dari awal enggak, lemah. Inna kaida syaitana kana doifa. Benar? Nih, kita di rumah nyalain Al-Quran 24 jam. Setan nggak betah. Tapi mencet tombol matiin sendiri aja nggak bisa dia. Ya. Nggak bisa apa-apa.
Paling cuma dikasih was-was, ganti dong, jangan Quran melulu, yang lain. Kalau kita nggak mau, apa dibanting murotalnya? Enggak, dipencet, matiin saklarnya, nggak bisa asli. Ya. Sama, misalkan nih, laki-laki, ini sudah akil balik ya. Laki-laki sendirian di kamar, hujan, syahwat bangkit, megang handphone, internet kenceng, kuota banyak, ruksak eta, ya. Ya. Ruksak, ya. Hati-hati. Punya VPN lagi, ya, aduh, ya. Tapi kalau dari awal langsung ditaruh tuh handphone, pergi keluar, main badminton kayak, main bola kayak, bantuin tetangga pindahan kayak, ya. Kok nggak ada tetangga mau pindah, suruh pindah Pak, jangan tinggal sini Pak. Udah, saya bayarin kontrakan Bapak. Ya, ya maksudnya cari kesibukan ya. Pulang nyampe rumah capek, mandi, sholat, tidur, besok udah sekolah lagi aman, selamat dari dosa. Tapi kalau diladenin, lihat gambar dulu deh. Ya ada videonya 1 jam, 1 menit mah nggak apa-apa, keles. Udah rusak gitu ya. Jangan diladenin, tutup, blok semuanya ya. Istilah pengen jadi sukses nggak? Pengen? Kita ke Al-Quran ya. Ada kisah di surat Al-Kahfi, ini hari Jumat ya. Kadang malam Jumat atau hari Jumat silakan pilih. Tapi kita disunahkan baca 1 surat. Surat apa? Al-Kahfi. Dari 110 ayat, ada ayat bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan gurunya. Di ayat 60 sampai 82. Ayat berapa? 60 sampai 82. Ya, bismillah. Di dalamnya mereka ceritanya bepergian, berpetualang. Tapi ternyata meskipun nama yang disebut hanya ada 2an, ternyata mereka berpetualang tidak berdua, tapi bertiga. Ketahuannya di ayat 60-nya, wa idz qala Musa li fatahu, telah berkatalah Musa kepada pemudanya. Jadi Nabi Musa itu punya murid, ngikut kemana-mana. Dan dari Al-Fatihah sampai Anas namanya nggak disebutin siapa. Maka kata para ulama ahli tafsir ini membicarakan hal ini. Kenapa pemuda ini nggak disebut? Mudah loh bagi Allah nyebut nama. Pelajaran pertamanya nomor 1 adalah bagi seorang pemuda tidak penting untuk namanya dikenal. Nggak penting. Bukan berarti viral atau terkenal itu haram dan berdosa, enggak ya. Tapi kalau misalkan ada pemudi di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang tiap hari yang dipikiran pengen viral terus ya. Live TikTok mandi lumpur misalkan ya. Dirinya di lumpur nggak laku, ibunya diguyur lumpur juga ya. Tuh, kasih mawar tabok sendal terkenal enggak, jeding ya biwir ya. Enggak, bukan itu tujuannya. Ada orang pengen kalau emang garisnya terkenal cuma nangis di pinggiran jalan aja, dibawa tuh dari Sulawesi ke Jakarta ya. Terkenal, mau terkenal kayak gimana, mau bikin sensasi ya tetap aja. Lagian terkenal sama sensasi mah cepat udahannya ya, ketutup sama kasus lain. Wah, gue udah bikin sensasi ini berbuat ulah, tahu-tahu ketutup sama kasus korupsi, udah aja ya, pengalihan isu. Yang kedua, kalau pengen tetap kenalin diri kita dengan cara paling keren ya, yaitu dengan ilmu, takwa, dan prestasi. Ulangi. Ada ucapan pepatah Arab ya, yang kalau kita terjemahkan, bekerja keraslah dalam diam dan biarkan kesuksesanmu yang membuat gaduh. Kadang kita kebalik ya. Saya lagi berusaha ini nih, gol atau berhasil belum tentu, tapi udah bawel ya. Udah, mungkin ya, misalkan suatu ketika kalian ketemu orang entah di mall, entah di pasar, entah di mana, ini orang baru turun dari mobil dan dia mingkem, nggak ngomong sama sekali, tapi orang sekeliling yang menyebutkan siapa dirinya. Dia kan pendiri perusahaan itu, penemu teknologi ini. Orangnya diem, prestasinya yang memperkenalkan diri. Oh, itu cara ngenalin diri paling keren ya, daripada serba ngaku-ngaku. Tempat ini bagus, saya yang bangun. Anak di sini soleh-soleha, saya yang ngajar. Wah, mereka jadi pada rajin ngaji, saya yang ngasih hidayah. Oh, itu naudzubillah. Ya. Ngaku-ngaku, ya. Dan biasanya
Bahkan saking kalau tingkat ngaku-ngakunya terlalu tinggi, kalau kita pengen tahu harga barang di badannya gampang. Pengen tahu harga sepatunya, injak aja. Cepret, lah ini sepatu saya 2,5 juta kok diinjak. Nah, ada yang kayak gitu ya. Alhamdulillah. Macet, ngambek. Parah nih Tanjung Pinang macet. Di luar negeri nggak ada nih kayak gini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Yang penting ngambek dulu, ya. Bangun tidur ngambek, badan tuh remuk, bohong ya. Coba badan remuk betulan, bisa bangun? Di kelas belajar ngambek, kepala saya tuh pecah, tahu nggak? Bohong. Coba kepala pecah di kelas, kasihan OB ngepel darah di mana-mana ya. Kiper bola aja itu. Ada ilmu takwa prestasi ini anggap wasiat ya. Kalau nggak ada lagi, mungkin yang bicara ini nggak ada umur, 5 menit ke depan juga nggak tahu, tapi beneran. Keras sama diri kalian sekarang, nanti dunia datang dengan lembek sama kalian. Ya. Tapi kalau kita lembek sama diri kita sekarang, oh yang lain juga nggak belajar, oh yang lain juga nggak bikin PR dan lain-lain. Iya, lulus mah masih bisa. Tapi nanti dunia akan datang dengan keras kepada kita, dengan pahitnya pengangguran, dicaci maki waktu reunian. Meskipun surga kita bukan di mulut orang, bukan. Yuk naik derajatnya, pakai ilmu. Bismillah. Orang bilang masalah kemanusiaan paling besar kemiskinan, kelaparan, dan kriminalitas. Enggak, asli. Ya. Yang lebih bahaya adalah ketiadaan ilmu dan ketidakinginan mencari ilmu. Ilmu itu ibarat mahkota, nggak kelihatan tapi bisa membuat ucapanmu ditaati, dan juga ibarat harta, ringan tapi tidak bisa dicuri. Coba punya duit 1 miliar, pecahan 2.000 semua lagi. Ya. Repot bawanya dan repot dicuri. Gimana cara nyuri ilmu? Nggak bisa. Apa kalian lagi tidur dicolokin flash disk gitu di kupingnya? Nggak bisa. Ya. Dan nggak ada orang makin ilmu kepalanya makin berat, nggak, ringan. Jalannya tengkleng gitu berat sebelah. Kenapa Pak Kiai? Oh iya kebanyakan baca kitab jadi berat sebelah. Nggak ada. Ya, beneran. Ya, pakai ilmu bismillah. Nanti dunia yang bertekuk lutut di hadapan kalian. Dicari beneran. Tapi kalau nggak punya kemampuan, oh lama-lama akhirnya lulus, tapi yang lain kerja karena dia nggak punya kemampuan, nggak ada yang mau ngasih kerjaan. Nggak kerja, lama-lama nggak bisa menghidupi diri sendiri, mulai lapar. Lapar, nggak ada iman, akhirnya nyuri, jadi kriminal. Beneran, pakai ilmu. Sila. Terserah, nggak harus belajar. Nanti ini nggak harus belajar. Nanti ini nggak harus belajar. Nanti ini mudah-mudahan kalau pokoknya nggak ada umur, mudah-mudahan ini aja yang diingat. Ya. Udah, selanjutnya pemuda juga harus galau yang positif ya. Sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi itu jarang senyum. Ketika ditanya kenapa jarang tertawa senyum, aku merasa malu karena waktu itu Baitul Maqdis masih di tangan penjajah waktu itu ya. Maka galau, pengen malas, aduh galau, masa iya saya meleha-leha, sedangkan Islam masih diinjak-injak ketika itu. Ya udah, akhirnya belajar lagi ya. Galaunya yang positif, nah itu nggak kurang berfaedah ya. Sama tadi ya, lihat siapa kita dekatnya sama siapa. Karena muridnya Nabi Musa tadi nongkrongnya sama 2 orang nabi, akhirnya 40 tahun kemudian diangkat juga menjadi nabi ya. Dan ini kok bukannya temenan itu harus nggak boleh pilih-pilih? Iya betul, nggak boleh pilih-pilih. Boleh pilih-pilih sehat dan mengambil teladan. Mesti pilih-pilih. Sebagaimana tadi, masa jadi pengen jadi pemain bola ngedengerinnya Chef Juna, nggak nyambung. Ya, kayak bismillah. Ya, segitu dulu. Habis ini kita ada motivasi yang barengan. Atau masih ada waktu? Segitu dulu ya. Nah, tadinya kalau masih ada waktu saya pengen main ini sambung ayat. Nah, dikasih hadiah kalau misalkan itu ya. Tapi ya sudah segitu dulu ya. Nanti kita bareng sama-sama dengan yang saudara-saudara kita yang nanti ikut bergabung ya.
Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik, dan balik lagi tadi ya, nurut aja sama Allah. Nanti Allah yang aturin masa depannya. Sambil terus menjaga adabnya kepada guru, tuntut ilmu sebanyak-banyaknya, dan jangan dirusak dengan sesuatu yang Allah bikin kita nggak suka, nggak ridho. Salah satunya tadi ya, pacaran, udah putusin aja ya. Sepakat? Sepakatnya agak berat ya. Apa-apa doain aja ya, putusin ya, nggak apa-apa. Nangis yang kepahitan yang membuat kita tambah dekat kepada Allah lebih baik daripada kisah cinta romansa yang membuat kita tambah jauh dari Allah. Rugi ya. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kembalikan dulu kepada mana tadi? Ketiga MC ustazah kita. Tafadhol ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak tadi suaranya?